sampai dengan menjelang sholat isya. Bersama Bapak Dr. Sri Haji Asyari Sirat itu monggo kepada jamaah yang ada waktu kami tutup bagiannya untuk bersama-sama mengikuti kajian tafsir Quran tersebut. Yang terakhir, satu lokasi masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp43.292.000. Infak setelah Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp3.655.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.558.000, sehingga seluruh lokasi masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp43.389.000. Demikian keadaan lokasi masjid di tingkat Kecamatan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat kita mulai kepada seluruh jamaah yang melihat stok di depannya masih kosong, kami persilahkan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang boleh komunikasi, baik itu berupa api ataupun sejenisnya, kami mohon untuk di-share terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat kita segera mulai. Kepada beliau tahu Bapak Ustaz Haji Suryadi atau Sarjana Hukum, waktu kami persilakan. Sekian yang perlu kami sampaikan. Atas nama takdir kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimahullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia dan berkenannya sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan. Tentunya dengan berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan Allah berkenan untuk menerima serta memberikan ridho dan berkenan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur alhamdulillah prosesi peribadatan pada puluhan hari awal Dzulhijjah berikut hari tasyrik telah selesai, baik itu puasa Arafah, baik itu sholat Idul Adha dan juga ibadah kurbannya, dan juga termasuk ibadah haji yang dilakukan oleh saudara kita di tanah suci Makkah Mukarramah. Tentu kita berharap dengan mensyukuri setiap nikmat yang kita terima, yang mana kita diringankan diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di dalamnya, baik itu puasa Arafah, baik itu sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban, dan tentunya juga bagi kita yang beribadah haji. Semoga Allah berkenan untuk memberikan tempat karunia dan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimahullah, di antara kabar yang kita terima dari baginda Rasulullah SAW yang sungguh sangat menggembirakan para jamaah haji. Rasul katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Kemudian juga kita tentunya pernah mendengar apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka yang berhaji mendapatkan ampunan dari Allah SWT, sehingga begitu pulang dari berhaji akan kembali dalam keadaan seperti bayi yang baru saja dilahirkan ibunya, yaitu tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Nabi katakan, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, walam yafuz walam yafsud, dan dia tidak berkata kotor, tidak berkata kotor, dan juga tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fusuk, rojaan, maka dia akan kembali ke HMI sebagaimana keadaan semula, yauma ulat ummu, di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya karena mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka bersihlah dosa-dosanya. Sedang subhanallah. Demikian juga kita tentunya berharap agar bisa mendapatkan
ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya berharap bagaimana akan kelak ketika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah berhaji maupun yang belum berhaji, mari kita mencoba untuk mengambil hikmah pelajaran dari ritual haji yang dilaksanakan di tanah suci Makkah Mukarramah. Suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah diminta oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, tulani ala amali yudakhiluni al-jannah." Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Di pasal sudah menginginkan agar bisa mendapatkan karunia surga Allah SWT, maka mereka minta petunjuk pada Nabi, tunjukkan kepadaku amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Maka dari permintaan sahabat ini, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyampaikan pesannya bahwa sesungguhnya yang menjadi faktor didapatkannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena apa? Badrus salam wa husnul kalam, adalah sunnah menyebar salam keselamatan dan juga sekaligus yaitu dengan perkataan yang baik. Kalau dalam haji Allah berpesan, janganlah kalian rafas, berkata kotor, janganlah kalian berbuat fasik, berbuat kerusakan, janganlah kalian tidak suka berdebat sampai bersedekah kurang hanya untuk mencari kemenangannya sendiri. Nah, oleh karena itu sebaliknya, kalau dalam kehidupan ini kita bisa mengendalikan lisan kita sehingga tidak terucap kecuali yang baik-baik, maka itu merupakan pertanda bahwa dia akan mudah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita membiasakan diri untuk mengendalikan lisan kita ini agar jangan sampai keluar atau kita gunakan untuk berkata-kata dengan perkataan yang bisa mencelakakan kita di kelak kemudian hari. Sidang Jumat Rahimahullah. Demikian juga baginda Rasul pernah berpesan, "Ittaquna, jaga diri kalian dari api neraka, walau bismil tamrotin, walau hanya dengan sebiji kurma." Artinya bersedekah, membantu meringankan beban orang lain, itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dari azab neraka. Fa'ilam tajidu, apabila kamu tidak mendapatkan kemampuan, sebiji kurma pun tidak bisa, fa bi kalimatin thayyibatin, maka usahakanlah untuk selamat dari api neraka itu dengan perkataan-perkataan yang baik, meninggalkan perkataan yang tidak baik, kemudian kita gunakan lisan kita untuk berkata-kata yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, Nabi juga pernah memerintahkan kepada umatnya, wa qul khairan aw yasmut, katakan kebaikan. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam daripada berkata kemudian memunculkan dosa, maka diam itu lebih baik bagi kita untuk bisa mendapatkan keselamatan. Sidang Jumat Rahimahullah, yang dimaksud dengan perkataan itu dalam abad sekarang ini bisa dalam berbagai bentuk. Secara lisan bisa,
secara tulisan bisa menyebarkan tulisan di medsos misalnya. Kalau isi dari tulisan itu adalah hal-hal yang berbau dosa, mengundang permusuhan, porno dan sebagainya, meskipun tulisan tidak mengucap, tetapi melalui tulisan itu dinyatakan di halayak umum, maka sama saja akan dihubungi sebagaimana dia mengucapkan dengan tulisannya. Oleh karena itu berhati-hati, ada satu hal yang mesti kita perhatikan terkait dengan penggunaan tulisan kita ini. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197, selain Allah mewanti-wanti hambanya yang sedang melaksanakan haji untuk bisa mengendalikan lisannya agar tidak rafas, agar tidak kusut, agar tidak sigap, maka juga dibahas bahwa afalul khair ya'murullah, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan Allah senantiasa mengetahui. Ini satu dorongan agar jamaah haji punya semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan tidak perlu ragu bahwa kebaikan apapun yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah selalu menyaksikan, dalam arti Allah akan memberikan balasan atas amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Nah, oleh karena itu kita yang punya keinginan agar kelak bisa selamat dari neraka dan Allah berkenan memasukkan kita dalam surga, maka dari kita pun termotivasi untuk giat melakukan amal-amal kebaikan di dalam kehidupan ini, terutama amal-amal yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dalam syariat agama kita yang Islam ini. Sidang rahimahumullah. Oleh karena itu di antara pertanda haji yang mabrur, Rasul katakan, yaitu it'amu ta'am wa tibul barat. It'amu ta'am, suka memberi makan pada orang lain. Artinya apa? Pulang dari haji semakin dapat dan mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk apapun sesuai kemampuan masing-masing. Di samping kehidupannya yang lebih bermanfaat, maka dia juga bisa mengendalikan saja timbul barang baik perkataannya, terkendali lisannya, sehingga tidak mudah menyakitkan hati orang lain dengan kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itu kita pun juga mesti demikian, karena mengatakan bahwa khairun nas anfa'un nas linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau kita belum bisa memberikan kemanfaatan karena keterbatasan kemampuan kita, paling tidak kita harus berusaha. Jangan sampai kita suka dan mudah untuk membuat kerugian dalam kehidupan ini, baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sidang rahimahumullah. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa Arafah. Jelas Nabi menjelaskan bagi orang yang menunaikan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah karena Allah, maka yukaffiru sanatallahi wal baqiya. Allah akan berkenan menutup kesalahannya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita bersyukur alhamdulillah Allah berkenan memberikan ampunan atas kesalahan kita setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang kita tidak tahu sampai kapan kita diberi. Oleh karena itu ini mengandung makna bahwa setelah melakukan puasa Arafah hendaknya kita lebih berhati-hati, jangan sampai mudah terjerumus dalam perbuatan dosa, baik yang muncul dari lisan kita maupun dari anggota badan kita. Sebab apa? Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu akan sangat merugikan kita sendiri ketika telah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak bertaubat, tidak beristighfar,
tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan ibadah kurban juga begitu. Insya Allah kurban yang kita tunaikan merupakan bentuk bukti kesyukuran kita kepada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan pada kita. Insya Allah pelaksanaan ibadah kurban merupakan bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan ibadah kurban yang kita lakukan akan bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Allah menyatakan bahwa yang sampai di sisi Allah terkait dengan kurban itu bukanlah darah dan daging kurban, tetapi yang sampai di sisi Allah adalah ketakwaanmu. Nah, oleh karena itu, setelah kita menyaksikan, melaksanakan berbagai macam peribadatan di bulan Indonesia ini, mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, dan insya Allah bisa menjadi kita lebih dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sa'alaka wa sa'alihi wa naqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyyakum bittaqwa wa fasal. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di sisa umur yang masih berikan ini, mari kita melakukan sungguh-sungguh untuk menjaga iman kita, untuk tak menjaga semua kita bermasalah dalam rangka kepada Allah Taala, sekaligus untuk punya semangat berdakwah, saling mengingatkan terhadap hal yang benar dan juga kesabaran. Dengan demikian mudah-mudahan kita tidak termasuk yang rugi dengan perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita berdoa dengan berharap semoga berkenan untuk menjaga agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadira hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa al-afa'a wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka taqwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim ala sayyidina wa muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.